Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Teknologi Pengendalian Hama. Semoga kalian masih tetap semangat selalu untuk belajar. Banyak yang harus kita pelajari ya dalam pengendalian hama. Setelah kemarin kalian belajar mengenai hubungan antara human and insect ya, ternyata hubungannya ada banyak sekali ya. Ada hubungan ya, banyak hubungan yang menguntungkan, tidak hanya dengan manusia, tapi juga dengan lingkungan. Seperti yang tergambar pada slide yang pertama, ada gambar di situ bisa dilihat ya. Ini ordonya, kalian tahu apa? Ordonya ini adalah apa? Coleoptera ya. Coleoptera itu adalah ordo kumbang-kumbangan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Coleoptera peranannya di alam itu ada dua ya. Ada dua ya. Ada bukan Coleoptera, maksud saya adalah Coleoptera family Coccinellidae. Ini adalah family Coccinellidae. Di alam itu peranannya ada dua. Satunya sebagai predator. Predator ya, predatory insect. Berarti dia memangsa organisme lain untuk mencukupi siklus hidupnya ya. Sedangkan peranan yang lain adalah sebagai hama. Jadi ada Coccinellidae yang berperan sebagai predator, ada yang sebagai hama. Bedanya apa kalau di lapangan? Kita tahu dia itu predator atau hama, bedanya adalah dari elytra. Ya, seperti yang kalian tahu, elytra adalah istilah forewing dari serangga Coleoptera. Jadi forewing, sayap depan. Nah, Coleoptera ini yang family ini, yang predator itu dia mempunyai elytra yang mengkilat. Ya, seperti yang terlihat pada gambar shiny. Sedangkan kalau yang phytophag atau sebagai hama, dia kusam dan tidak cerah ya. Nah, ini adalah predator, dia sedang memangsa aphid. Aphid ini adalah kutu-kutuan. Ya. Aphid berasosiasi dengan semut karena dia menghasilkan embun madu. Nah, embun madu itu dia bisa menyebabkan embun jelaga juga ya, pertumbuhan embun jelaga. Embun jelaga itu adalah penyakit tanaman. Jadi ada banyak hubungan ya di alam itu ya, dari antar satu organisme ke organisme lain seperti yang tadi ya. Oh, ternyata ekskresi dari kutu daun embun madu itu menyebabkan embun jelaga. Nah, itu baru pengenalan dari satu gambar ini. Satu gambar ini mempunyai banyak makna. Oke, Kemudian kita belajar mengenai integrated pest management. Apa itu integrated pest management? Ya, kita akan pelajari ya. Jadi sebelum kita beranjak ke pengendalian apa saja sih yang bisa kita pergunakan. Nah, kita belajar konsep dulu. Oke. Tujuannya dalam dalam kuliah kali ini adalah kita mempunyai pemahaman yang menyeluruh mengenai istilah integrated pest management itu sendiri. Ya, dan kita tahu pengendalian apa saja yang bisa kita gunakan dalam integrated pest management. Dan kita menyadari bahwa integrated pest management atau pengendalian hama terpadu itu bukan sesuatu yang blueprint atau textbook answer. Jadi istilahnya di sini adalah pengendalian hama terpadu itu sesuatu yang bisa kita rancang, ya. Kita rancang sesuai dengan masalah yang ada di lapangan. Oke, di sini dari istilahnya integrated pest management ya. Integrated adalah di sini composed of separate parts united together to form a more complete and compatible unit. Jadi bagaimana kita secara menyeluruh terintegrasi antar satu komponen pengendalian dan pengendalian yang lain. Jadi yang namanya pengendalian hama terpadu itu tidak bisa berdiri sendiri ya. Jadi kita bisa mengendalikan berbagai teknik pengendalian dalam menangani suatu organisme pengganggu tanaman. Kemudian istilah yang kedua adalah pest. Pest di sini sebenarnya adalah pest ini dalam bahasa Indonesia adalah hama. Tetapi kalau dalam konsep integrated pest management, hama di sini disebutkan adalah organisme pengganggu tanaman.
di mana organisme pengganggu tanaman ini yang ada di lahan tidak hanya hama, melainkan ada penyakit dan ada gulma. Jadi bagaimana kita mengendalikan ketiga komponen tersebut di lapangan. Dan manajemen. Manajemen itu adalah bagaimana kita bisa memanage antar satu pengendalian dengan pengendalian lain sehingga pengendalian kita itu berhasil. Jadi ini ada gambar. Jadi kita bisa melakukan banyak hal. Mulai dari ya, misalnya ini soil preparation. Bagaimana preparasi tanah kita, pengolahan tanah kita. Bagaimana pengolahan tanah yang bisa meminimalkan organisme pengganggu tanaman. Kemudian how to planting. Bagaimana cara budidaya tanaman kita. Bagaimana cara menanam, bagaimana pemilihan varietas. Apakah kita mulai varietas yang tahan atau rentan? Bagaimana pengairan, bagaimana jarak tanam, itu banyak sekali. Itu maknanya di sini ya. Jadi itu akan mempengaruhi dari organisme pengganggu tanaman yang ada di situ. Misalnya, ketika kita menanam terlalu rapat, itu pastinya akan jadi di agroekosistem mikrohabitat itu sangat sangat cocok untuk perkembangan si organisme pengganggu tanaman itu ya. Misalnya kalau terlalu rapat berarti kelembapannya lebih tinggi ya, sehingga misalnya penyakit lebih banyak muncul. Kemudian ada forecasting. Forecastingnya adalah peramalan hama. Jadi sebenarnya hama itu bisa diramal. Apakah misalnya di musim tanam selanjutnya itu ada peledakan atau tidak? Bahkan di sini ada balainya. Di kita ada balai besar peramalan organisme pengganggu tanaman. Jadi berdasarkan data-data yang ada hasil monitoring di lahan, kemudian data tersebut digunakan untuk memproyeksikan apakah ada potensi untuk peledakan hama tertentu atau peledakan penyakit tertentu. Pest trapping, ini adalah bagaimana kita memerangkap serangga, yaitu ya salah satu pengendalian nanti kita akan pelajari. Jadi pelan-pelan saja ya. Monitoring, we do monitoring. Monitoring itu seperti jadi kita memonitor lahan kita melakukan pengamatan secara berkala, ya. Jadi kalau tidak berkala itu adalah pengamatan yang secara rutin dilakukan sehingga kita tahu apa yang ada di lahan kita. Jadi tidak ada nanti istilah tiba-tiba ada peledakan hama, itu tidak. Karena yang namanya organisme itu dia makhluk hidup, dia butuh waktu untuk berkembang biak. Ya. Apalagi untuk sampai ke kelimpahan yang sangat melimpah atau adanya pest outbreak. Ya, jadi kita harus memonitor lahan kita secara berkala. Threshold ini adalah ambang ekonomi, nanti kita akan pelajari. Dan ada banyak pengendalian yang bisa dilakukan mulai dari pengendalian secara teknik budidaya, biological control, chemical control ya. Chemical itu sebagai langkah paling akhir dalam pengendalian. Oke, lanjut ke thinking assignment. Coba kalian pikir di slide ini, apa yang menarik di slide ini. Bagaimana aplikasi pestisida di pertanian kita? Bagaimana cara pengaplikasiannya dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pengaplikasian di luar negeri yang biasanya mereka itu menggunakan mereka menggunakan mesin ya. Mereka menggunakan mesin. Dan biasanya alat mereka itu sudah dilengkapi dengan GPS. Seperti itu. Kemudian bagaimana faktanya mengenai penggunaan pestisida di lapangan? Ya, pestisida untuk pengendalian hama dan impact-nya apa ketika kita menggunakan pestisida yang berlebihan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Coba ada impact-nya nggak sih kalau kita menggunakan terlalu banyak pestisida? Pasti ada impact-nya ya. Fakta yang di lapangan, petani itu cenderung dia menggunakan knockdown pest over ambitiously.
mereka secara ambisius menggunakan pestisida sintetik itu secara berlebihan. Apalagi knockdown. Knockdown itu adalah pestisida yang notabene kebanyakan dia kontak. Jadi ketika pestisida tersebut kontak terhadap hama, dia langsung mati. Overuse, penggunaannya terlalu berlebihan. Misuse, penyalahgunaan. Even abuse pesticide. Jadi ada banyak sekali istilahnya adalah kita terlalu banyak menggunakan pestisida sintetik. Kita masih ketergantungan terhadap pestisida sintetik. We still depend on the insecticide synthetic. Oke. Dan menyebabkan apa? Menyebabkan yang pertama adalah insecticide resistance. Insecticide resistant itu adalah resistensi terhadap pestisida. Jadi ketika kita menggunakan insektisida atau pestisida terlalu banyak, itu akan meningkatkan resiko ketahanan terhadap suatu hama tertentu. Jadi hama tertentu itu akan kebal terhadap penyemprotan pestisida tersebut. Akhirnya apa? Ketika kebal kita semprot lagi dengan pestisida tersebut, ya dia tidak ada efek apa-apa gitu ya, atau punya efek rendah sekali. Itu namanya resisten. Resurgensi ini apa? Ini adanya peledakan hama setelah penggunaan pestisida sintetik. Nanti kita belajar di slide berikutnya. Kemudian ketika kita menggunakan pestisida itu terlalu banyak, itu pengendalian pasti gagal. Kemudian ecological imbalance-nya terganggu. Cost-nya juga menambah ya. Dan impact-nya juga terhadap natural enemies. Musuh alami juga akan terbunuh ketika kita secara over menggunakan pestisida sintetik, gitu ya. Kemudian contoh dari natural enemies. Jadi natural enemies di lapangan itu banyak sekali. Musuh alami itu ada predator, contohnya adalah predator, ada parasitoid. Predator memangsa. Kalau parasitoid dia memarasit serangga lain. Kemudian ada lagi entomopatogen. Jadi serangga itu di lapangan itu bisa sakit juga. Bisa sakit karena cendawan, karena bakteri, virus dan lain sebagainya. Jadi kita akan pelajari di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Oke. Nah, ketika penggunaan pestisida secara intensif, problematika yang kita hadapi salah satunya adalah pest resistance, ya ketahanan terhadap hamanya ya. Jadi si hamanya tersebut adalah kebal terhadap suatu bahan aktif kimia tertentu ya. Kemudian pest resurgens. Pest resurgens itu adalah resurgensi pestisida. Ya, jadi terdapat peledakan hama setelah aplikasi pestisida. Kemudian ini adalah munculnya hama sekunder. Nah, bagaimana kok bisa muncul hama sekunder? Nanti akan ada di slide berikutnya ya. Kemudian environmental pollution, jadi mencemari lingkungan juga, mencemari tanah dan lain sebagainya, tanah, air. Ya. Occupational health itu adalah occupational health risk of pesticides for workers. Jadi ini adalah resiko keselamatan kerja terhadap petani itu sendiri. Karena secara tidak langsung yang mengaplikasikan pestisida tersebut adalah petani, sehingga ada resiko terhadap petaninya juga. Kemudian residu pada bahan bahan panen kita, residu pada tanaman kita misalnya, mungkin kita menanam buah, ya residu terhadap buahnya. Kita menanam sayur, residu terhadap sayurnya dan sebagainya. Oke, kita bahas satu persatu bagaimana pest resistance itu bisa terjadi.
Ya, bisa dilihat ya di gambar. Yang pertama adalah ini yang ada resistance. Resistance itu yang hitam, ini adalah yang resisten. Jadi perbandingan antara yang serangga yang resisten dengan tidak itu lebih banyak yang resisten. Lebih banyak yang tidak resisten. Ketika aplikasi insektisida yang pertama, ya, aplikasi pestisida yang pertama itu dia akan membunuh sebagian besar dari serangga yang tidak resisten dan meninggalkan serangga yang resisten. Ya. Kemudian pada periode berikutnya dilakukan penyemprotan lagi. Yang pastinya ini namanya makhluk hidup pasti berkembang biak kan ya. Jadi yang resisten itu dia berkembang biak lebih banyak lagi. Ya. Kemudian pada aplikasi berikutnya disemprot lagi, yang tidak resisten itu banyak yang mati, sedangkan yang resisten masih tetap hidup. Apa yang terjadi pada periode selanjutnya? Periode selanjutnya yang resisten itu lebih banyak daripada yang tidak resisten. Sehingga pada akhirnya generasi serangga yang resisten itu lebih banyak daripada yang tidak resisten. Nah ini bagaimana mekanisme terjadinya pest resistance, hubungannya dengan genetik. Ya. Seperti contohnya ini ya, kutu daun yang resisten yang merah. Ya. Nah ini setelah diaplikasikan yang rentan akan mati, meninggalkan yang resisten. Nah yang resisten dia berkembang biak dan pada akhirnya yang resisten mendominasi. Pesticide resistance describe the decreased susceptibility of a pest population to a pesticide that was previously effective at controlling the pest. Resistensi pestisida itu menjelaskan mengenai penurunan kerentanan hama terhadap pestisida tertentu yang sebelumnya itu efektif untuk mengendalikan dan pada akhirnya tidak efektif seperti itu ya. Seperti yang sudah saya jelaskan pada diagram yang tadi ya. Jadi generasi pertama itu yang yang resisten, yang merah ini resisten, dia pada akhirnya setelah aplikasi pestisida yang berkali-kali, yang merah ini jauh lebih banyak daripada yang putih, gitu ya. Oke, ini adalah mekanisme bagaimana pest resistance terjadi. Kemudian efek yang kedua, ketika kita menggunakan terlalu banyak pestisida sintetik adalah munculnya hama sekunder. Yang munculnya hama sekunder, ini contohnya, ini adalah hama A yang kotak ya, pest A, kemudian predator A. Predator A itu yang kotak tapi yang ini, yang kotak tidak, yang kotak putih. Kemudian hama B ini adalah hama yang minor. Pest B ini adalah hama yang minor, itu yang segitiga. Predator B itu adalah musuh alami yang hama B. Gitu ya. Pada awalnya itu terjadi keseimbangan di ekosistem ya antara hama A dan hama B ya. Dan juga dengan musuh alami. Musuh alami hama A, musuh alami hama B. Apa yang terjadi ketika setelah aplikasi insektisida, ternyata banyak dari hama A yang notabene ini adalah hama utama itu banyak yang mati. Banyak yang mati ya. Dan kemudian hama B masih tetap bertahan. Ya. Apa yang terjadi pada generasi berikutnya? Pada generasi berikutnya terjadi ledakan hama B yang tadinya minor, kemudian dia menjadi hama mayor. Ya, ini bisa dilihat di slide ya. Ini adalah jumlah populasi dan ini adalah waktu. Pest A ini adalah ambang ekonomi. Ambang ekonomi itu adalah ambang ketika, atau dalam bahasa Inggris disebut economic threshold, ambang ketika
insektisida, pestisida sintetik itu bisa digunakan. Jadi ada ambangnya. Jadi contohnya ambang ekonomi, economic threshold of brown plant hopper in paddy. Contohnya ini adalah wereng batang coklat di tanaman padi. Itu 5 serangga per rumpun. Jadi ketika misalnya kita menemukan 5 serangga per rumpun, itu bisa dilakukan pengendalian. Itu adalah contohnya ya, economic threshold. Jadi ini, pada awalnya PES-A itu di bawah ambang ekonomi. Kemudian ketika sebentar. Dan pada suatu ketika hama A ini melewati ambang ekonomi. Dan di sini dilakukan insektisida aplikasi pestisida sintetik, dan apa yang terjadi, hama A akan turun secara drastis. Kemudian tidak disangka ternyata ada hama B yang tadinya jauh sekali di bawah ambang ekonomi. Setelah aplikasi pestisida sintetik, hama B ini melesat lebih jauh lagi. Ya, seperti di atas ambang ekonomi. Nah, ini yang terjadi ya. Jadi ada hama utama yang turun dan ada hama minor yang kemudian menjadi hama mayor gitu ya. Itu adalah secondary pest ya. Munculnya hama sekunder. Jadi pest B ini yang hama sekunder ya. Hama sekunder jadinya jadi hama primer seperti itu. Kemudian kita lanjut ke pest resurgens. Pest resurgens itu adalah resurgensi pestisida. Ini adanya hama dan musuh alami sebelum aplikasi insektisida. Ini bisa dikatakan ini balance ya antara hama dan musuh alami. Sesaat setelah aplikasi pestisida, ternyata musuh alaminya banyak yang mati ya, Sehingga yang terjadi apa? Pada generasi berikutnya, karena musuh alaminya ini banyak yang mati, sehingga terjadi peledakan hama. Ya, jadi bisa dilihat pada grafik ya ini ya. Ini ada grafik, ini ada ambang ekonomi, ini jumlah, ini adalah waktu. Pada awalnya populasinya itu jauh di bawah ambang ekonomi ya. Kemudian dia melewati garis ambang ekonomi. Jadi populasi dari hama tersebut sudah mencapai ambang ekonomi, kemudian dilakukan aplikasi insektisida sintetik. Apa yang terjadi? Populasi hamanya akan turun secara drastis. Namun tidak disangka karena banyak hama yang mati dan juga banyak musuh alami yang terbunuh, ya, serangga yang tersisa itu sehingga mereka kekurangan musuh alami, sehingga terjadi peledakan hama. Populasinya akan naik secara drastis jauh di atas ambang ekonomi. Ini adalah pest resurgens. Jadi pest resurgens itu adalah resurgensi hama, itu adalah peningkatan secara cepat populasi dari hama ya, in injurious numbers ya, setelah aplikasi pestisida sintetik. Jadi bisa dipahami ya bagaimana mekanisme dari resistensi terjadi, peledakan adanya hama sekunder dan resurgensi. Oke, kemudian kita move ke slide selanjutnya. Ini adalah residu. Nah, residu terhadap bahan panen kita. Misalnya ketika kita menanam padi, pasti ada resikonya terhadap padi tersebut. Ketika menanam buah dan sayur, ada residunya. Jadi ini ada MRL, ada maximum residual limits atau maximum residual levels. Jadi ada residu pada tanaman kita, itu bisa dimonitor melalui maximum residual limits. Itu berdasarkan dari analisis kuantitas dari senyawa kimia yang tertinggal pada food product sampel kita. Jadi ada maksimum residual limit
itu adalah konsentrasi maksimum dari residu pestisida. Biasanya satuannya adalah miligram per kilogram. Jadi sebelum komoditas itu, ini hubungannya dengan ini ya, biasanya ketika kita akan mengekspor komoditas kita itu harus memenuhi standar yang disyaratkan oleh negara tujuan tersebut, misalnya standar di MRL. Tidak boleh melebihi ambang batas. Kalau misalnya melebihi ambang batas, maka tidak bisa untuk diekspor seperti itu ya. Jangankan komoditas ekspor impor ya, bahkan sekarang kalau kalian di supermarket itu banyak yang mengenai ini ya, maksimum residu limit ini. Mereka ada yang mensyaratkan bahwa produk yang masuk ke retail itu sudah memenuhi standar dari MRL. Jadi MRL itu biasanya diuji oleh balai tertentu ya. Ada di berbagai balai bisa. Contohnya adalah di Balai Kimia Agro yang ada di Bandung ya. Dan MRL biasanya sampelnya itu didapat dari lahan ya, dan diulang secara 10 kali ya. Jadi di sini apakah produk yang dihasilkan itu sudah sesuai atau belum? Apakah sudah memenuhi standar dari Good Agricultural Practices, ya, GAP atau belumnya itu ya. Jadi semua dievaluasi di sini. Apakah sudah memenuhi keamanan pangan? Ya, salah satunya itu. Oke. Nah, bagaimana analisisnya? Ya, sampling. Kita sampling di lahan, samplingnya tidak asal. Jadi sampling itu bisa misalnya huruf X ya. Kalau di lahan bisa ditarik X, kita ambil beberapa titik atau mungkin huruf S atau baris dan sebagaimana. Kemudian sample preparation kita bawa ke lab. Biasanya ada minimal kuantitas tertentu, misalnya kalau buah-buahan misalnya harus berapa kilo gitu, atau mungkin harus berapa buah gitu ya. Kemudian sample testing, dites, dan kemudian konfirmasi of result atau identification. Di situ ada reportnya ya. Jadi apakah tanaman kita atau bahan pangan yang kita hasilkan itu MRL-nya melebihi atau masih pada batas aman, dan ada reporting. Ini minimum size-nya untuk laboratory sampel. Untuk yang small size, contohnya kurang dari 25 gram, misalnya berries, olive, dan lain sebagainya, itu minimal 1 kilo untuk bisa dicek kadar MRL-nya. Yang medium size, contohnya adalah apel, orange, itu setidaknya 1 kilo atau at least 10 units. Kemudian big size yang besar, misalnya kubis, ketimun, dan lain sebagainya, itu setidaknya kita menyiapkan 2 kilo sampel. Kemudian untuk yang very big size, lebih dari 2 kilo, kita menyiapkan at least 2 unit ya. Contohnya adalah watermelon, labu, dan lain sebagainya. Kayaknya ini ya. Kemudian, nah ini ya, fakta yang ada di lapangan lagi. Mereka bagaimana cara menyemprotkan? Nah, ini termasuk misuse of pesticide ya. Penyalahgunaan pestisida. Bagaimana cara mengaplikasikan pestisida yang baik dan benar? Ya. Apakah mereka menggunakan pakaian yang sesuai ya untuk penyemprotan pestisida? Ya, apakah mereka sesuai atau tidak? Dan bagaimana yang tepatnya itu bagaimana harus menggunakannya bagaimana nih ya. Ini waktu di penelitian saya di Pangkalan, ini ada petani yang hanya menggunakan kaos dan kayak gini.
Ini kalau pakainya seperti ini, resiko terpapar pestisida sintetiknya besar atau tidak? Pasti besar sekali ya. Tidak menggunakan alat perlindungan diri yang memadai. Ini contoh-contoh yang kurang tepat sebenarnya ya di sini. Dan bagaimana seharusnya ini ada mengenai occupational health. Jadi ketika kita mengaplikasikan pestisida sintetik, karena yang mengaplikasikan tersebut adalah petani ya. Apa yang seharusnya kita pergunakan ya. Nah, ini kita berbicara mengenai teorinya dulu ya. Occupational health itu apa? Occupational health itu adalah segala aspek mengenai kesehatan dan keamanan di tempat kerja dan mempunyai fokus terhadap prevention of hazard. Jadi pencegahan dari bahaya ya. Biar tidak terpapar, intinya itu sih. Jadi ketika kita handling konsentrat, ketika kita misalnya menuangkan konsentrat, ketika kita mencampurkan konsentrat, ketika kita menakar dosis konsentrasi dan lain sebagainya, kita perlu protection, kita perlu perlindungan. Ya, minimum for handling liquid concentrate would be. Jadi minimum yang seharusnya digunakan adalah, jadi harus menggunakan baju yang lengan panjang, ya. Kemudian rubber boots, kemudian ada sarung tangan, kemudian glove terbuat dari nitrit rubber, yang biasanya dia lebih resisten terhadap senyawa kimia, dan kemudian menggunakan eye protections, penutup seperti face shield atau goggles seperti ini ya. Nah, ini minimalnya ya, apalagi kalau misalnya kalau di hama gudang itu beda ya. Kalau di hama gudang sangat beda, nanti kita akan belajar. Nah, ini yang digunakan ya, minimalnya seperti ini. Dan ini ya, karena ini ada full protection. Ini full protection biasanya ini adalah untuk pengendalian yang ada di hama gudang. Biasanya pakai full protection, dia menggunakan respirator dengan special filters. Jadi karena kalau misalnya pengendalian hama gudang itu menggunakan gas yang berbahaya, ya, senyawa kimia yang berbahaya, dan di ruangan tertutup dan itu sangat flammable, mudah meledak, ya protection-nya harus lebih. Berbeda kalau di lapangan. Ya, ini kalau aplikasi yang di luar negeri seperti ini ya. Namun ini adalah idealnya seperti ini. Namun apakah penggunaan outfit APD yang seperti ini cocok untuk diimplementasikan di Indonesia yang notabene kita sangat panas ya. Kalau untuk pengendalian hama gudang itu pasti harus menggunakan APD yang sangat lengkap. Namun kalau ketika di lapangan ya, tidak harus selalu seperti ini. Kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada ya. This is the ideal situation but not always the most practical. Kita disesuaikan aja dengan yang ada ya. Jadi ini adalah yang seharusnya petani pergunakan minimalnya seperti ini. Misalnya dia menggunakan topi, menggunakan masker, bajunya lengan panjang, kemudian ada sarung tangan, kemudian celana, kemudian ada rubber boots, ya seperti itu. Oke, lanjut ya, kita berpindah dari occupational health. Nah, kita beralih lagi kita ke integrated pest management. Jadi integrated pest management adalah system of farming. Bagaimana kita bisa mengkombinasikan berbagai pengendalian antara pengendalian secara misalnya bercocok tanam, pengendalian secara budidaya, pengendalian secara fisik, biologi, pengendalian secara kimia, dan lain sebagainya. Yang bertujuan tidak hanya kita mereduksi dari biaya yang
dikeluarkan, melainkan kita lebih bagaimana menjaga environmental kita dan socially acceptable. Jadi pengendalian itu bisa ramah lingkungan dan juga social acceptable. Karena tidak semua pengendalian itu secara sosial diterima. Ya. Jadi method of managing disease, insect, weeds, and other pests in agriculture. Seperti yang sudah saya terangkan tadi, istilah yang kedua integrated pest management. Pest di sini sebenarnya tidak hanya untuk hama, melainkan untuk organisme pengganggu tanaman, penyakit, hama, dan juga gulma. Seperti itu. Jadi ini adalah cultural, misalnya bagaimana penggunaan varietas kita, waktu tanam, jarak tanam, pengairan, pengolahan tanah, dan sebagainya itu mempengaruhi bagaimana nanti organisme pengganggu tanaman yang ada di dalamnya. Kemudian pengendalian secara fisik, pengendalian secara mekanik, misalnya apakah ada nanti seed treatment misalnya ya, pengendalian seed treatment, apakah nanti menggunakan trap, menggunakan perangkap untuk mengendalikan hama, atau menggunakan senyawa tertentu ya. Kemudian bagaimana penggunaan biological control-nya? Biological control contohnya adalah predator, parasitoid, dan lain sebagainya. Dan bagaimana yang terakhir ini adalah pengendalian chemical sebagai langkah akhir dalam pengendalian. Jadi dalam integrated pest management, ya, pestisida sintetik itu sebagai langkah akhir dalam pengendalian. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengupayakan pengendalian yang secara teknik budidaya, fisik, mekanik, dan juga biologi. Oke, bisa dilihat ya ini ya, IPM ya. Kemudian, urutan sudah saya jelaskan sebenarnya tadi ya. Urutannya adalah cultural research, pengendalian secara teknik budidayanya sudah saya jelaskan tadi. Kemudian pengendalian secara fisik mekanik. Contohnya fisik mekanik misalnya. Kalau secara fisik salah satunya adalah kita bisa menggunakan perlakuan panas atau perlakuan dingin terhadap benih kita ya. Jadi ada seed treatment, kemudian bisa penggunaan mulsa. Ya, penggunaan mulsa itu adalah salah satunya untuk mereduksi dari hama tertentu, misalnya hama thrips. Kemudian menggunakan sticky traps dan lain sebagainya, itu pengendalian fisik. Kemudian pengendalian mekanis, ada misalnya kita mengambil kelompok telur tertentu, misalnya kelompok telur dari Spodoptera frugiperda, kita ambil secara mekanis, ya, itu bisa. Oke ya. Kemudian juga wrapping the fruit in a paper or plastic. Contohnya adalah misalnya biji itu kita cover dengan plastik ya. Kita bungkus dengan plastik, tujuannya adalah salah satunya untuk mengendalikan hama fruit fly atau lalat buah dan lain sebagainya. Banyak pengendalian yang bisa kita lakukan secara fisik atau mekanik. Biological, ya non-chemical, bisa menggunakan predator, parasitoid, entomopatogen. Entomopatogen bagaimana si serangga itu sakit karena cendawan, bakteri, nematoda, virus. Nah, itu ya, nanti kita akan pelajari lebih dalam di pertemuan berikutnya. Dan yang paling akhir, order of IPM, yang paling akhir adalah chemical control, pengendalian secara kimia. Dan pengendalian ini semuanya supported by monitoring. Jadi monitoring ini ya. Jadi harus dilakukan monitoring, pengamatan secara berkala. Kemudian mengenai pendekatan secara holistik dan juga prinsip dari pengendalian hama terpadu. Pengendalian yang kita lakukan itu harus ada pendekatannya ya. Jadi secara ekonomi itu menguntungkan. Kemudian secara lingkungan atau secara ekologi itu environmental friendly.
Kemudian secara sosial, pengendalian tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena ada beberapa pengendalian yang secara sosial tuh masih belum diterima oleh masyarakat ya, seperti penggunaan nematoda entomopatogen. Nematoda itu kan sejenis cacing ya, tapi untuk mengendalikan serangga gitu. Itu secara sosial masih diperdebatkan. Kemudian juga pengendalian yang dilakukan itu harus dapat diadaptasikan secara lokal. Jadi seperti contohnya misalnya, pengendalian di negara A itu belum tentu, misalnya pengendalian A di negara yang di negara tersebut sukses ya. Ketika diaplikasikan di negara B, itu belum tentu sukses dengan komponen yang sama. Oleh karena itu, pengendalian hama terpadu itu bisa diadaptasikan secara lokal ya, berdasarkan sumber daya yang ada dan berdasarkan masalah yang ada. Prinsip dari pengendalian hama terpadu yang pertama adalah grow a healthy crop, budidaya tanaman sehat. Jadi bagaimana kita mengupayakan tanaman kita itu sehat, mulai dari benih, pupuk, pengairan, pengolahan tanah, dan sebagainya. Yang kedua adalah mengoptimalisasi penggunaan musuh alami, ada predator, parasitoid, dan juga entomopatogen. Ya, tadi ya, entomopatogen itu adalah bagaimana, entomo itu adalah serangga, patogenik itu adalah penyebab penyakit. Jadi penyebab penyakit pada serangga. Jadi serangga itu bisa sakit karena cendawan, virus, bakteri, nematoda. Kemudian prinsip yang ketiga adalah monitoring atau pemantauan. Yang keempat adalah petani sebagai ahli. Karena di sini yang garda terdepan sebenarnya ya dalam pertanian kita itu adalah petani itu sendiri. Karena petani itu yang akan memutuskan pengendalian apa yang akan mereka pergunakan. Jadi petani itu di sini sebagai peranan penting ya. Kemudian hal yang perlu kita pahami sebelum kita mengimplementasikan pengendalian hama terpadu. Yang pertama adalah kita mampu untuk mengidentifikasi ya. Kita paham mengenai bioekologi dari hama dan penyakit tersebut yang akan kita kendalikan. Bagaimana bisa kita mengendalikan organisme pengganggu tanaman kalau kita tidak tahu mengenai siklus hidupnya, kita tidak tahu misalnya identifikasinya, tidak tahu habitatnya, dan lain sebagainya. Jadi bioekologi itu mencakup semuanya ya, jadi mulai dari kita tahu order family, kemudian habitat, siklus hidup, behaviornya, perilaku, dan lain sebagainya. Maka dari itu identifikasi itu penting sekali. Kalian bisa menentukan nantinya pengendalian apa yang cocok untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman tersebut. Yang kedua adalah ambang ekonomi economic threshold. Kemudian yang selanjutnya adalah kita emphasizing the ways of farming and pest management based on IPM concept. Kita lebih mengedepankan bagaimana budidaya tanaman yang sehat. Kemudian pestisida sebagai langkah akhir dalam pengendalian. Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi identification itu penting, weather forecasting kita juga harus tahu cuacanya. Kemudian plan according to the threshold. Jadi ada balai tertentu yang dia bisa memprediksi ada ledakan hama ya. Jadi ada antisipasi yang bisa kita lakukan. Misalnya dari waktu tanam dan lain sebagainya. Kemudian pengendalian yang bisa dilakukan mulai dari pengendalian secara teknik budidaya, fisik, mekanik, biological, dan lain sebagainya. Record keeping ini ada hubungannya dengan monitoring ya. Jadi selalu kita catat, selalu kita pantau. Dan kita mengevaluasi pengendalian yang kita lakukan. Itu sudah efektif atau belum. Kemudian sebenarnya tujuan dari IPM ini apa sih? Tujuan dari IPM itu adalah pencegahan dari kehilangan hasil. Ya, tentunya kita pengen panen kita berhasil kan. Kemudian kita lebih mengedepankan bagaimana environmental friendly-nya ya.
ecologically sound crop management practices. Kita lebih berbasis ekologi, ya, karena di lahan itu kan tidak hanya ada hama saja, ada banyak organisme yang ada di situ yang tentunya banyak yang menguntungkan juga. Kemudian pencegahan dari kehilangan biodiversitas. Kemudian pencegahan dari resiko terhadap keselamatan kerja. Resiko terhadap petani itu sendiri terhadap paparan dari pestisida sintetik yang digunakan. Kemudian kita memastikan kualitas pangan kita ya, dan food safety kita. Food safety, kalian sudah tahu kan ya, kemarin sudah belajar mengenai food safety. Jadi pangan itu aman jika aman dari ketiga kontaminan ya, kontaminan free dari kontaminan biology, free dari kontaminan fisik, dan free from synthetic pesticide kontaminan ya, atau chemical kontaminan, kontaminasi kimiawi. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita meyakinkan food security kita. Jadi harus tahu membedakan ya anak pertanian ya antara food safety dan food security. Kalau food safety, jadi pangan itu, keamanan pangan itu pangan kita aman terhadap kontaminan-kontaminan yang biologi, ya, kontaminan biologi dari kontaminan misalnya organisme tertentu, kontaminan fisik dan kontaminan kimia. Sedangkan food security atau ketahanan pangan itu lebih kepada ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Jadi bagaimana negara itu bisa mencukupi kebutuhan pangan dan bisa mengaksesnya dengan mudah. Ya, affordability is only the one factor. Ya. Jadi itu bedanya antara food safety dan food security. Jadi food security lebih ketahanan pangan, di mana peran negara di situ ya untuk bisa memenuhi ketersediaan dan ketersediaan pangan seperti itu. Kemudian objektif dari IPM lainnya adalah kita menghindari pest and disease resistance. Ya, sebisa mungkin kita menghindari penggunaan pestisida yang berlebihan. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan seperti yang sudah dipelajari tadi akan meningkatkan resiko-resiko terhadap resistensi pestisida, kemudian munculnya hama sekunder, kemudian ada resurgensi pestisida. Jadi kalian sudah belajar mengenai ketiga faktor tersebut. Kemudian drink water quality. Kalau di negara-negara Eropa dan negara lainnya, misalnya negara Jepang ya, saya pernah ikut pelatihan di Okinawa di Jepang. Jadi waktu itu saya juga terkagum ya sama mereka ya. Jadi mereka mempunyai instalasi sendiri air ya. Jadi air itu bisa diminum secara langsung gitu ya. Begitu juga dengan di Eropa. Di Eropa salah satunya di negara Belanda. Jadi waktu ada training juga saya pernah minum. Jadi tidak ada galon ya di sana ya. Jadi saya minum itu dari keran ya. Saking mereka sudah memastikan bahwa minum mereka itu sudah aman ya. Jadi saya ambil minum dari wastafel itu. Saking bersih terjaganya kualitasnya ya. Jadi seperti itu objektif tujuan dari integrated pest management ya, tidak hanya kita melindungi bahan pangan kita atau kita melindungi dari kehilangan hasil akibat hama, melainkan juga kita melindungi biodiversitas, kita melindungi dari pencegahan dari resiko terhadap petaninya, kita menghindari dari kontaminan dan lain sebagainya. Karena penggunaan pestisida yang berlebihan tentunya akan tidak aman terhadap food safety-nya. Nanti MRL-nya dia melebihi batas limit. Tadi sudah belajar ya, maksimum residual limit kan ada. Jadi ada kontaminan kimia ya, chemical kontaminan. Oke ya.
karakteristik dari integrated pest management. Jadi penggunaan dari integrated pest management ini adalah multidisciplinary approach. Jadi pengendalian yang multidisiplin ya. Tidak hanya ilmu dari organisme penghutan tanaman saja, tidak hanya ilmu hama saja yang kita harus tahu, melainkan ilmu dari budidayanya, dari agronominya ya. Karena kita dalam pengendalian hama terpadu itu harus tahu teknik budidaya tanaman yang baik dan benar. Jangan sampai penggunaan pupuknya terlalu berlebihan. Bagaimana cara pemilihan varietas yang baik gitu ya, benih yang baik dan lain sebagainya, varietas yang tahan dan lain sebagainya. Jadi pendekatan multidisiplin, kemudian terintegrasi multiple strategis, banyak strategi yang kita bisa lakukan mulai dari penggunaan teknik budidaya, fisik mekanik, biologi, dan yang terakhir adalah kimia. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian pencegahan itu lebih baik daripada rather than kuratif. Kuratif itu lebih ke mengobati ya. Jadi bagaimana kita mencegah agar tanaman kita itu sehat gitu ya. Bagaimana mencegah? Bagaimana kita mengupayakan tanaman kita itu sehat? Karena kalau tanaman itu sehat, otomatis resiko terhadap gangguan hama dan penyakit itu akan berkurang. Ya, oke. Butuh pengetahuan yang kompleks ya, intensif, location spesifik. Jadi pengendalian hama terpadu tadi sudah jelaskan bahwa misalnya di negara A yang berhasil belum tentu di negara B itu berhasil. Jangankan di beda negara, di beda kecamatan, beda desa pun itu beda masalah, beda lingkungan ya. Belum tentu di desa A pengendalian PHT yang dilakukan berhasil jika diimplementasikan di desa B. Karena banyak hal yang berbeda. Jadi yang diperlukan adalah harus diadaptasikan secara lokal. Gitu ya. Needs local adaptation. Kemudian links agriculture to environment, biodiversity, and human health. Sudah pasti ya. Kemudian sustainability, lebih ke keberlanjutan ya. Ya sudah saya jelaskan, tidak hanya kita mereduksi hama dan penyakit, melainkan juga lingkungan juga kita perhatikan, biodiversitas kita perhatikan, sehingga keseimbangan antara musuh alami dan hama itu dapat dikombinasikan antara high technology dan low technology. Perlu pengetahuan yang indigenous dan require group action. Jadi jika pengendalian hama terpadu tersebut hanya diaplikasikan oleh satu atau dua petani saja, itu tentunya tidak akan efektif. Butuh group action, butuh kelompok tani, berbagai kelompok tani yang melakukan pengendalian hama terpadu. Ya. Jangan sampai misalnya penggunaan varietas tahan hanya di petani ABC saja, sedangkan petani yang lainnya tidak menggunakan varietas yang tahan. Tentunya akan mempengaruhi ya. Jadi hama itu akan di situ-situ terus, kita tidak bisa memutus siklus hidup. Termasuk juga penentuan waktu tanam. Waktu tanam itu harus serentak. Kalau nggak serentak, hama itu akan pindah-pindah saja dari lahan A ke lahan B, lahan C ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan pengendalian secara masif. Oke, itu karakteristik dari pengendalian hama terpadu ya. Jadi banyak yang harus kita pelajari dalam pengaplikasian dari pengendalian hama terpadu atau integrated pest management. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan belajar masing-masing komponennya, antara pengendalian secara budidaya, fisik mekanik, biologi, dan kimia itu minggu depan ya. Oke, ini terakhir seperti biasa ada resume dan resume video, linknya ada di Google Classroom. Jangan lupa setelah ini kalian komentar di memberikan review di komen di YouTube. Oke, sekian, sampai jumpa di Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!